Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brian BRPT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 10 sampai 13 Juni 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham scalping, menu sore, dan juga saham big akumulasi setiap harinya. Kalian juga akan mendapatkan hasil di premium Antek Saham, yaitu seperti Toba, yang dimana kita cuan sampai 25% karena arah ya di hari Rabu. Kemudian mendapatkan kode saham menarik setiap harinya, jadi kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Nah, jika kalian tertarik join ke Antek Saham Premium, mumpung masih ada diskon ya sampai tanggal 8 Juni, boleh dimanfaatkan diskon sebesar 5%. Untuk info atau harga terbaru terkait diskon tersebut, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, di sini diskonnya sebesar 5%. Saya perpanjang ya kemarin sampai tanggal 30 Mei, tapi masih banyak yang nanya, jadi saya perpanjang lagi ke tanggal 8 Juni. Benefit yang kalian dapatkan jika gabung ke premium adalah mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya, lengkap dengan trading plan dan juga chart atau analisanya. Jadi kalian akan diberikan juga kenapa saya membeli saham tersebut. Kemudian mendapatkan channel Telegram satu arah, kemudian grup diskusi dua arah, kemudian bisa ikut update market setiap hari Senin melalui Google Meet, kemudian pendampingan menjadi prioritas di open market ataupun setelahnya, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik ya, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini ya, khusus pelanggan, lalu menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi jika tertarik, boleh klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada pertanyaan, hubungi kita melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WhatsApp. Oke, sekarang kita langsung ke alasannya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, sesuai dengan analisa kita ya, kalau BRIS memang akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah beberapa kali ya reject di area resisten 3030, dan boleh kita lihat di sini BRIS mengalami penurunannya yang cukup signifikan dari tanggal 2 Juni atau di hari Senin. Jadi dia langsung drop sampai ke area beli kita. Di sini saya buatkan area support dan juga area demand yang menjadi area beli yang ideal untuk saham BRIS. Jadi view saya untuk BRIS di minggu depan akan lebih cenderung bergerak naik karena sudah masuk ke area demand ataupun ke area beli kita ya. Jadi untuk BRIS, pantau ini supportnya sudah di breakdown. Sekarang kita ganti ke resisten ya. Ini resisten terbaru untuk BRIS. Ini area beli masih berlaku ya. Jadi pantau BRIS demand di angka 2450 sampai 2340. Selama di atas area demand ini, maka pergerakan BRIS masih akan cenderung bergerak naik ke area resisten 2740. Nah, view saya untuk BRIS akan lebih cenderung koreksi dulu ya. Jadi masih akan turun sekali lagi, lalu bergerak naik ke resisten 2740 dulu. Oke, jadi view saya seperti itu pada BRIS. Dan juga jika kita lihat ya, dari volume bandar yang di atas ini, ada bar merah yang menandakan memang ada aksi taking profit dari bandar, tapi dari asingnya di sini masih inflow untuk saham BRIS. Dan terlihat juga di broker summary-nya secara volume BB buangan cukup besar ya di sini. Tapi jika kita tarik dari asing, terlihat ada akumulasi. Oke. Di 1 minggu terakhir masih distribusi, masih sama. 2 minggu terakhir juga masih sama. Jadi penurunan BRIS di sini sangat wajar karena adanya aksi taking profit atau jualan oleh bandar di area atas ya. Jadi dengan ini harusnya BRIS masih ada potensi untuk bergerak turun ke area demand 2450 sampai 2340. Dan jika nanti ada rejection di area demand, maka kalian boleh manfaatkan beli pada saham BRIS. Oke. Nah, sepertinya ada sentimen negatif ya pada saham BRIS sehingga
rontok ya di sini. Jadi boleh nanti dicek dulu terkait hal tersebut apakah memang benar atau hoax. Oke, jadi view saya pada breeze akan turun dulu ke area demand. Lalu jika ada rejection ya, semoga aja ada rejection, maka breeze akan bergerak naik. Tetapi jika demand di breakdown, maka breeze akan turun ke area support di 2190 ya. Jadi tetap ada view breeze akan lanjut bergerak turun jika nantinya breakdown area demand 2450 sampai 2340. Nah, maka dari itu pantau area demand yang ini ya, yang ada tanda panah hijau pada saham breeze. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral International, yang dimana untuk Aman cukup bagus ya. Break dari resisten kita 7175 dan valid bergerak naik ke resisten 7500 dan sekarang mengarah ke resisten 8200. Nah, di sini karena trendline-nya sudah valid di breakout ya. Trendline-nya sudah valid di breakout, maka arah dari saham Antam akan lebih cenderung bergerak naik secara jangka menengah maupun jangka pendeknya. Oke. Jadi view saya untuk Aman untuk sekarang akan lebih cenderung bergerak naik karena sudah break trendline-nya ya di sini. Akan saya hapus beberapa. Cukup bagus ya pola break-nya dengan candle yang cukup kuat ya di sini. Ini menjadi support untuk saham Aman. Oke. Jadi view saya pada Aman akan bergerak naik jangka pendek ke 8.200 dulu. Jika bisa break, maka akan lanjut ke 8825. Tapi jika tidak, maka Aman potensi koreksi dulu ya. Koreksi lagi ke area support 7.500 dan nantinya akan bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu pantau area yang di sini ya, terutama resisten 8.200. Ini. Jika di breakout, maka Aman akan valid lanjut bergerak naik ke area 8.800. Tetapi jika tidak, maka Aman akan koreksi terlebih dahulu. Secara broker summary-nya coba kita lihat ya. Broker summary masih sama, SK yang beli di sini ya. Tapi memang volumenya netral saja. Volume netral tapi Aman bisa bergerak naik. Dan naiknya juga cukup signifikan ya di sini 6%. Tanggal 4 masih sama, bahkan ada distribusi ya. Ada distribusi tapi pergerakan Aman bisa bergerak naik. Nah, dengan ini boleh kita curigai ya. Pergerakan naik di sini cukup signifikan tapi secara volumenya ada distribusi. Jadi sebenarnya untuk Aman masih ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum nanti lanjut bergerak naik, atau biasanya digunakan atau pergerakan naik ini digunakan untuk distribusi barang di area atas. Oke, jadi view saya pada Aman masih ada potensi dia akan koreksi dulu ke area support 7.500. Nah, maka dari itu perhatikan resisten 8.200, support 7.500 dan juga resisten target di angka 8825. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand di sini cukup ngegocek ya. Di area support langsung breakdown support ralanya dan secara trading plan memang tidak valid ya karena kita menunggu ada rejection di area support dan di sini langsung breakdown support ralanya dan harga langsung bergerak turun. Jadi sebenarnya untuk trading plan kita tidak valid, tapi bagi yang sudah ikut entry maka sebaiknya boleh dijual dulu karena memang support ralanya di sini sudah di breakdown ya, valid breakdown, dan dengan ini view jangka pendek pada Brand akan bergerak turun terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya hapus karena sudah hit stop loss. Oke, jadi untuk Brand masih ada potensi bergerak naik jangka pendek ke area resisten 6.500 ya. Ini resisten untuk Brand, resisten terdekat ya. Oke, jadi view saya pada Brand karena sudah breakdown support, breakdown supportnya yang sekarang menjadi resisten, maka Brand ada potensi dia akan bergerak naik lalu turun dulu dan nantinya bergerak naik kembali. Secara tren utamanya di sini sudah breakout ya, yang ini resisten trendline, tapi secara yang di sini ya breakdown juga support trendline-nya, jadi view saya dia akan menguji resisten 6.500 lalu turun dan nantinya akan bergerak naik kembali ke area 6.800 sampai 7.100. Secara broker summary-nya, kalau ada akumulasi berarti skenario kita akan berjalan ya. Dari sini ada akumulasi, jadi harusnya Brand masih akan lanjut bergerak naik, apalagi ada CDY ya yang mau IPO.
Nantinya ini menjadi ada sentimen di grup BP tersendiri. Oke, jadi untuk Brent masih bagus, bahkan 2 minggu terakhir ada akumulasi dari AG dan yang lainnya. Jadi dengan ini harusnya Brent masih akan lanjut bergerak naik di minggu depan atau bahkan 2 minggu ke depannya. Jadi boleh pantau pergerakan saham Brent. Sini akan saya buat sebuah support ya, yang bisa nanti menahan pergerakan turunnya. Oke, support di 6050. Jadi view saya pada Brent potensi naik sedikit ke 6500. Saya buatkan seperti ini ya. Naik sedikit, lalu turun, koreksi ya. Lalu setelah itu naik lagi ke area resisten 6800 sampai 7100. Tapi jika nanti Brent langsung break 6500, maka skenario turunnya tidak akan terjadi, tapi langsung bergerak naik seperti ini ya. Nah, maka dari itu pantau resisten di 6500. Jika bisa breakout langsung, maka Brent akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak, maka Brent akan terkoreksi dulu sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Oke, untuk trading plan belum ada ya, karena memang cukup susah ya jika ingin membuat konfirmasi di harga sekarang, karena masih akan ada potensi dia akan koreksi dulu. Tapi jika mau, boleh kita buatkan dengan stop loss yang lebih jauh ya, supaya lebih aman, menghindari adanya false breakout ya. Sini saya buatkan, oke, 11%. Oke, seperti ini ya, 1:1. Jadi kita entry di area support 6100, kemudian target 1 di 6800, dan stop loss di 5400. Oke, dengan ini rasionya 1:1, potensi profit dan loss di angka 11,48%. Ingat, jika ingin menggunakan trading plan ini, maka harus menunggu ada rejection atau candle bullish di area supportnya. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT, yang dimana cukup profitable ya untuk orang-orang yang beli di BRPT, dan juga di grup premium kita saya selalu sarankan masih bisa masuk untuk BRPT. Dan boleh kita lihat hit ketiga target ya di sini, 1410, 1450, dan 1530. Dan boleh kita lihat high di hari Kamis sampai 1530, yang dimana area ini sebelumnya sudah saya tandai di minggu yang lalu, dan setelah mencapai area ini ada rejectionnya. Jadi untuk BRPT sangat bagus. Boleh dilihat skenario kita di minggu yang lalu, dia turun ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Jadi sangat valid ya, area-area yang sudah kita tandai di minggu yang lalu untuk saham BRPT ini. Oke, di sini akan saya hapus dulu beberapa supaya lebih clear ya. Oke, jadi di sini untuk ini support secara daily, secara 1 jam ya perlu kita buatkan. Oke, di sini ada satu support 1455. Jadi untuk BRPT view saya, kita cek dulu ya. Volumenya seharusnya masih akumulasi ya. Oke, volumenya sangat kencang ya di hari Kamis, tapi biasanya dengan volume kencang seperti ini akan ada koreksi ya, sehingga para retail nanti yang FOMO di hari Kamis yang kemarin akan cut loss di area bawah. Jadi biasanya volume kencang seperti ini digunakan untuk menarik retail ikut beli di atas, dan nantinya akan mulai dibuat pergerakan turun, dan akhirnya retail jual di area bawah ya. Secara teknikal juga kita cek ya, untuk BRPT sudah mulai mencapai area resisten. Jika nanti break 1530, maka arah BRPT akan ke area sini ya, 1610 sampai 1665. Oke. Jadi jika nanti BRPT break resisten 1530, maka dia akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di angka 1610. Sini ya. Tetapi jika tidak, maka BRPT akan koreksi terlebih dahulu ke support terdekat di 1455. 1455. Jika di breakdown lagi, maka akan turun ke support 1375. Tapi jika yang suka scalping di saham BRPT, maka masih saya sarankan ya untuk entry dengan target di 1600-an. Jadi boleh manfaatkan pergerakan volatilitasnya, masuk, beli, dan jual di angka 2-4%, dan stop loss juga di angka 2-4%, dan harus
disiplin untuk trading plan yang kalian gunakan ya. Oke. Jadi view saya berdasarkan volume yang terjadi di hari Kamis, maka view saya pada BRPT masih akan lanjut bergerak naik ya. Oke, jadi harusnya BRPT masih akan lanjut bergerak naik ke area 1610 sampai 1665. Oke. Setelah mencapai area tersebut, potensi koreksi dulu ya, karena memang jadwal RUPS sudah semakin dekat, jadi biasanya tidak akan ada banyak pergerakan mencapai tanggal tersebut karena sudah rally dari bawah di sini ya. Bahkan jika kalian sudah entry dari area 600, maka kalian sudah mendapatkan beggar di BRPT. Jika kita hitung dari sini ya, sudah 150%. Harusnya akan ada terkoreksi dulu, pergerakan koreksi di BRPT ini. Oke, jadi boleh pantau area resisten 1530. Jika di breakout maka BRPT akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak maka BRPT akan terkoreksi dulu dan itu menjadi saat terbaik untuk kita entry pada BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO di sini valid breakdown ya, akhirnya valid breakdown support 3030 dan untuk arahnya yaitu harusnya turun ke area demand-nya 2700 sampai 2870. Jadi view saya pada PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand ini resisten ke area demand 2700 sampai 2870. Setelah mencapai demand ini ada potensi Petro akan rebound kembali ke resisten 3030. Tetapi jika demand di breakdown maka Petro akan lanjut bergerak turun. Sini ya, saya ganti demandnya kurang ke bawah. Saya hapus 2410 sampai 2510. Oke. Jadi jika demand 2700 di breakdown maka Petro akan lanjut bergerak turun ke demand selanjutnya di angka 2410 sampai 2510. Oke, nah maka dari itu untuk Petro pantau demand yang ini ya. 2700 sampai 2870. Jika di breakdown maka akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak dan ada candle rejection maka Petro akan bergerak naik ke resisten 3030. Secara broker summary-nya coba kita cek ya, ada distribusi dan volumenya juga cukup besar. 1 minggu terakhir masih sama, volume rata-rata yang jualan di angka di atas 10 miliar semua ya, sedangkan yang beli di bawah dari 10 miliar. Jadi boleh kita simpulkan kalau ada big distribusi di PTRO. Jadi dengan ini harusnya Petro masih akan lebih cenderung bergerak turun. Secara teknikal sudah konfirmasi break trendline dan juga secara volumenya ada distribusi di 2 minggu terakhir. Jadi harusnya PTRO akan lebih cenderung bergerak turun ke demand kita. Yang pertama 2700 sampai 2870, lalu yang kedua 2410 sampai 2510. Oke, jadi lebih baik wait and see dulu untuk Petro, fokus ke BRPT yang sedang bergerak naik ataupun bisa ke Brent. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa yang merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa cuan bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.